Ya, perkenalkan nama saya Margaret Mariam Sibrian dengan NIM 24055510048 dari Teknologi Basis Data kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara trigger dan kursor. Jadi kalian perlu tahu ya, apa sih itu trigger dan apa itu kursor. Jadi trigger itu seperti kode prosedural atau serangkaian instruksi di SQL yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon terhadap suatu tertentu dalam tabel basis data. Sedangkan kursor sendiri yaitu seperti yang tadi kita memakai kursor sebelumnya. Kursor itu mekanisme yang memungkinkan penjelajahan catatan dalam basis data kita, teman-teman. Nah, langsung saja ke contoh dari trigger dan kursornya. Yang pertama, saya akan membuatkan 3 trigger, dan yang terakhir akan saya buatkan 1 kursor. Oke. Trigger yang pertama yang saya buat yaitu trigger mengenai cegah produk dengan harga negatif. Yang pertama dilakukan yaitu use supermarket. Nah, setelah itu kita menampilkan tabel dengan cara select bintang nama tabel kita akan menampilkan kita akan menampilkan tabel produk. Oke, kita akan menampilkan tabel produk. Nah, ini dia produknya. Oke, setelah itu kita akan melakukan query delimiter, kemudian kita membuatkan trigger yang akan berjalan sebelum data dimasukkan ke dalam tabel produk. Kita create trigger before insert produk. Nah, habis itu kita bikin before insert on before insert on produk. Okay, for each row. Bikin. Kemudian ini untuk mengecek apakah harga produk yang akan dimasukkan kurang dari 0. Itu seperti perkondisian ya. If new harga kecil 0, then. Nah, jika harga negatif, nanti akan munculkan error dan hentikan proses insert kita. Jadi signal SQL state 45.0. Oke. Kemudian set message text sama dengan ini harga tidak boleh negatif. Kemudian titik koma and if atau memberhentikan pengkondisian and
Oke, query oke, kita delimiter. Oke, titik koma. Langsung saja kita insert into tabelnya namanya produk, nama produk, kategori, harga, dan stok. Oke, ke values produk, kita ginikan aja, produk aman, koma, minuman, koma, 10.00. Oke, dan stoknya 20. Oke, query oke. Nah, setelah itu saya akan mengselect tabel setelah insert ini ya. Select bintang select bintang from produk, titik koma. Oke. Nah, kita menyisipkan produk aman, minuman. Nah, ini dia. Kita menambahkan ini. Jadi produknya nambah 1 jadi 11. Oke, trigger before juga, tapi before-nya ini yaitu before update. Tadi kan saya before insert, sekarang before update. Oke, langsung saja kita ke query-nya. Tapi sebelum ke query-nya, kita menampilkan transaksi dulu ya. Sebelum itu kita use supermarket, select bintang from transaksi. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita delimiter create trigger before update total harga. Oke, selanjutnya kita enter. Kemudian kita for each before create berarti di sini before update, lupa saya, before update, kemudian on transaksi. Oke, kemudian kita for each row, kemudian kita begin. Lalu jika nilai total harga ingin kita ubah secara manual, kita akan kembalikan nilai lama. Jadi kita menggunakan pengkondisian, yaitu if all titik total harga
kita giniin harga new total harga, new titik total harga, total harga. Lanjut, setelah itu kita akan ketikkan then. Setelah itu kita set new total harga sama dengan titik total harga. Kemudian kita inikan, kita end if atau kita berhentikan perkondisian. Oke. Setelah itu kita end query oke. Nah, kita akan deleter titik koma, lalu kita akan update transaksinya itu dengan update transaksi. Oke, kita update set ID pelanggan. Kita akan set ID pelanggan sama dengan 2, tanggalnya kita ganti menjadi tanggalnya kita ganti jadi 2025 bulan 5 05, kita ganti tanggal 7 aja kali ya, tanggal 07. Nah, kemudian where atau peletakannya di ID transaksi sama dengan 1. Oke, satu data telah diubah. Maka dari itu kita tampilkan lagi itu select bintang from dari tabel ini, yaitu transaksi. Nah, ini datanya sudah diubah nih. ID pelanggannya 2 dan tanggalnya jadi segini. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini saya akan menggunakan trigger after karena yang sebelumnya itu saya menggunakan trigger untuk before. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel detail transaksi. Maka dari itu, tapi kita buat dulu ini. Use supermarket, koma. Oke. Di situ kita select bintang from detail transaksi. Oke. Nah, ini dia. Kemudian query-nya delimiter. Setelah itu kita create trigger-nya. Create trigger after, kita namain trigger after insert detail, gitu aja ya. Oke, biar lebih simple. Kemudian after
insert on detail transaksi for each row, kemudian kita mengurangi stok produk sesuai jumlah yang dibeli dengan update produk, kita set stoknya, set stok sama dengan stok kurang new titik jumlah where ID produk sama dengan ID produk sama dengan new ID produk, koma, kemudian kita end query OK, lanjut ke delimiternya, kita maaf saya ulang, tutoran ini pakai spasi ya, kita end, kita delimiter spasi titik koma, lalu kita insert into detail transaksi, kita gunakan ID transaksi, koma, ID produk, koma, jumlah, koma, subtotal. Oke, jumlah subtotal. Values, kita bikin valuesnya ada 1,2,5 ribu aja, 12.000 kali ya, 17 saja, 17.000. Oke. Itu very oke. Setelah itu kita lihat perubahannya dengan select bintang from tabel namanya ini detail transaksi. Oke. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Oke, langsung saja kita ke kursor. Kita close saja ini karena kebanyakan. Oke. Sama seperti di prosedur tadi, kita menggunakannya di sini juga. Use supermarket. Oke. Nah, di sini saya akan membuat kursor untuk menampilkan semua produk, total, stok, dan harga. Pertama, delimiter itu create prosedur lihat stok produk. Nah, kita gitu kan parameternya tidak ada, kita bikin, kita deklarasikan selesai in
defaultnya 0, koma, kemudian kita declare variabel nama tipe data varchar dengan panjang 100, kemudian titik koma, lalu kita deklarasikan stok juga, declare v stok tipe datanya int, kemudian titik koma, lalu kita deklarasikan juga harga dengan tipe data desimal panjangnya 10,2, lalu kita titik koma, kemudian kita menggunakan kursor untuk mengambil data, declare cursor for. Nah, seperti itu. Kita select nama produk, stok, harga from produk, titik koma. Nah, kita tangani akhir data dengan deklarasikan continue handler for not found set selesai sama dengan 1, koma, kita buka kursornya dengan open cur, titik koma, lalu kita membuat perulangan dengan read loop, kemudian kita fetch cur into variabel nama, koma, variabel stok, variabel harga, titik koma. Lalu kita menggunakan pengkondisian if selesai sama dengan 1, dan jika sudah selesai maka akan nanti mengulang read loop, koma, kemudian kita memberhentikan pengkondisian dengan end if, lalu kita tampilkan hasil perbarisnya dengan select concat produk, oke, titik 2, oke, spasi, kemudian kita v nama, koma, kita berikan tanda 1 produk seperti ini, produk 1, habis itu v nama, kita isi ini spasi saja kita biar lebih rapi aja ya, v nama, habis itu kita spasikan, kita taruh di sini 1, habis itu kita spasikan stok, kita ginikan, kemudian koma, vstok, koma, variabel stok, maksud saya variabel stok, kemudian kita spasikan lagi, kemudian kita harga, mungkin ya harga
kemudian spasi, kemudian koma, variabel harga, titik koma. Nah, di sini ada produk, spasi, v nama variabel, kemudian stok, ini stok, v stok, oke, kemudian kita end loop, kemudian close, kita tutup curnya, kemudian kita end. Nah, query oke, kita delimiter, spasi, lalu kita akan memanggil semua stok atau kita menampilkan stok produk. Kita ketik call lihat stok produk. Nah, kita gini kan. Oke, nah ini dia. Ada produk Aqua nih. Ini adalah tampilannya. Begitulah. Outputnya ada produk mie goreng, stok bla bla bla, harga bla bla bla. Oke. Sekian video mengenai trigger dan kursor saya maksudnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tutur bahasa yang salah. Saya ucapkan terima kasih.